Halo saham mania, jumpa kembali bersama saya Mister Saham. Pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang pandangan saya dalam berinvestasi saham dan mengapa style saya saat ini membangun passive income yang profitnya terlihat sedikit dan lama, bukannya mencari cuan besar dari selisih harga. Untuk sebagian besar orang, banyak yang tidak memahami style saya. Mereka sampai bertanya mengapa saya melewatkan kesempatan untuk take profit, atau mengapa saya tidak cut loss, atau mengapa saya tidak ikut ambil saham yang lagi tren. Well, saya akan coba bagikan pandangan saya begini. Saya akan coba mulai menjelaskan dengan sebuah kisah nyata tentang pandangan saya ini yang saya alami sendiri. Pada suatu malam kira-kira pukul 8, saya sedang membeli ayam goreng di pinggir jalan depan sebuah minimarket yang ada pasar malamnya. Langit sudah agak mendung. Walau sebentar lagi mau hujan, tapi suasana di pasar malam itu tetap saja ramai seolah pengunjung tidak peduli mau hujan. Di tengah keramaian pasar malam yang penuh dengan orang jualan dan permainan anak-anak khas pasar malam, mata saya yang kala itu sedang belanja ayam goreng tertuju pada seorang pria yang sangat kurus berusia sekitar 55 tahun. Pria ini sedang berjualan balon sambil duduk jongkok di bawah tiang listrik. Terlihat dagangannya nggak laku. Pria ini memakai pakaian yang lusuh dan terlihat sudah lama. Saya perhatikan hanya diam saja tanpa melakukan apapun. Sambil terus memperhatikan, di dalam hati saya bertanya pada Tuhan. Tuhan, kasihan sekali bapak itu. Kenapa nasibnya seperti itu? Bahkan jualan balon pun gak laku. Saya tidak mengerti, bukankah rezeki harusnya sudah Engkau yang atur, Tuhan? Lalu karena saya kasihan dagangannya sepi, tanpa pikir panjang saya kemudian mendekati bapak itu sambil bertanya, Pak, berapa harga satu buah balon? Dengan ekspresi senang ia menjawab, 10.000 dek. Saya kemudian keluarkan uang 50.000 dari kantong saya dan katakan kepada bapak itu, Pak, ini balonnya saya beli 5. Tapi karena saya sedang tidak ajak anak saya, bapak bagikan saja 5 balon saya ini kepada siapapun. Kemudian bapak tadi menjawab dengan senang, oh iya baik. Lalu saya tinggalkan bapak itu dan saya mau perhatikan. Saya sengaja tidak mau kasih uang ke bapak itu cuma-cuma karena beliau ini nggak mengemis. Jadi saya takut menyinggung perasaannya kalau saya kasih cuma-cuma. Beberapa saat saya perhatikan bapak itu, sembari menunggu ayam saya selesai, satu keluarga kecil tampak datang menghampiri. Terlihat anaknya menunjuk-nunjuk balon. Tapi kemudian setelah sang ayah bertanya kepada si bapak, keluarga itu pun berlalu. Saya bingung, kok nggak dikasih? Lalu tidak berapa lama ada anak kecil lagi. Ia ngeliatin balonnya terus. Bapak itu juga tidak segera memberikan balonnya secara gratis. Begitupun dengan kejadian yang berikutnya. Kejadian yang ketiga, keempat, dan kelima, sampai ayam goreng saya selesai dibuat. Saya agak kecewa memang, tapi saya tidak ambil pusing. Ya terserahlah. Lalu kemudian saya putuskan pulang saja. Di tengah jalan hati kecil saya mendadak berkata, itulah jawaban pertanyaanmu tadi. Saya pun tersentak. Oh, that's why. Hari ini saya paham bahwa kita semua memiliki latar belakang yang berbeda, status yang berbeda, usia yang berbeda, dan keadaan yang berbeda. Bahkan semuanya pasti memiliki masalah dan pergumulan yang berbeda. Maka oleh karena itu, kemudian saya ingin bertanya sama Anda. Apakah tujuan kehidupan Anda adalah mencari kebahagiaan? Saya yakin mostly jawabannya adalah iya, karena saya pun begitu. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah yang membuat Anda bahagia? Harta yang banyak, karir yang sukses, gaya hidup hedon yang melimpah, terpandang di dunia, atau dikenal sebagai orang berjasa yang mencintai dan juga dicintai dengan tulus? Bagi saya, yang membawa kebahagiaan adalah yang terakhir. Bicara mencintai itu sifatnya luas. Sederhananya adalah begini. Bila Anda seorang ayah dan ibu, apakah Anda sudah menyisihkan dana untuk masa depan anak Anda? Atau malah dananya dipakai untuk main gila? Bila Anda seorang anak, sudahkah Anda menyiapkan masa depan Anda sendiri sehingga tidak merepotkan orang tua? Atau malah minta uang terus dan ngurusi pembagian harta warisan?
Bila Anda seorang kakek nenek, sudahkah Anda mengatur hari tua Anda agar tidak merepotkan anak Anda? Atau malah mengungkit investasi Anda pada anak Anda dan minta dia untuk tanggung hari tua Anda? If you love somebody, you give not take. You kind not rude. Their happiness is your happiness too. Their feeling is very important. Stop hurting each other. Do the best you could untuk kebahagiaan orang tercinta. Dan yang terpenting, habiskan waktu dengan bahagia bersama. Namun ingat, untuk mewujudkan ini semua kita harus punya uang dan waktu. Waktu memang tidak bisa dibeli, tapi kebebasan waktu di masa depan Anda bisa beli dengan uang, dengan passive income. Coba Anda bayangkan bagaimana bila hari ini Anda itu sedang habiskan banyak waktu dengan anak Anda. Dengarkan celoteh kecilnya yang sangat lugu. Cerita-cerita tentang sekolahnya, tentang temannya. Atau mungkin bila anak Anda sudah mulai dewasa, Anda bisa meluangkan waktu setiap hari mengembangkan hobi bersama dengan dia. Melihat bagaimana ia mulai jatuh cinta dan seterusnya. Ingat loh, kebersamaan Anda dengan anak Anda itu gak lama. Tahu-tahu mereka sudah mau menikah aja. Lalu bayangkan pula bila hari ini Anda punya waktu dan uang untuk mensupport hari tua orang tua Anda. Bayangkan betapa bahagianya wajah tua itu dan betapa bangganya suara mereka saat cerita tentang Anda. Walaupun mungkin orang tua Anda memiliki dana yang cukup. Atau bayangkan pula bila saat ini Anda sedang menjalankan rencana impian Anda berdua, membangun memori keindahan bersama, tawa canda tanpa air mata, just happy all the time karena punya banyak waktu dan uang. So, coba Anda pikir, how wonderful is that? Ini tentu tidak bisa dicapai bila kita masih cari uang terus tiap hari atau do trading for a living yang beresiko. Even andai katakanlah kita punya bisnis sekalipun, tentu nggak bisa pikiran kita tenang tinggalkan lama-lama. Tentu hal ini sangat menyita waktu kita. Uang ada, tapi kalau waktu nggak ada percuma. Jadi bagi saya, if you want to escape the rat race, well, I think this is the way. Build passive income. Memang susah, saya pun tidak tahu sukses atau tidak, but at least I try. Di tengah jalan jadinya gimana ya saya pasrahkan saja kepada Tuhan. Setidaknya kita berdoa diberi kesehatan dan dijauhkan dari musibah. Uang memang bukan segalanya, tapi untuk memberikan kebahagiaan Anda butuh uang. This is why saya berusaha membangun portofolio saya dengan konsep deposito with capital gain benefit. Karena selain passive income dari dividen, saham yang kuat dalam jangka panjang pasti naik harganya dan ini bisa diwariskan. Nah sekarang yang jadi masalah utama adalah bagaimana caranya dapetin uang miliaran untuk ditaruh dalam portofolio. Boleh saja bila kita melakukan trading ya untuk dapatkan dana seperti itu. Copet sana, copet sini, yang gak ada masalah, yang penting cuan. Cuma pertanyaannya bila ini dilakukan terus menerus, apakah Anda bisa punya banyak waktu? Apakah Anda yakin Anda sukses? Apa jangan-jangan energi Anda banyak tersita memperbaiki keputusan yang terkena resiko? Atau malah hari tuanya seperti Jesse Livermore. Bila kiranya hari ini Anda seperti saya, tidak punya source of income yang besar, tidak punya bisnis skill yang baik, yang bisa Anda lakukan hanyalah bersabar, analisa mendalam sedikit saham, dan putuskan yang benar. Lalu tunggu lipatan itu menggulung dengan snowball effect. Tabung uang dingin Anda pelan-pelan and let your money work for you. Supaya di masa muda hidup kita damai. Dan di hari tua Anda tidak usah khawatir merepotkan siapapun. Malah seandainya jika ini berhasil, Anda kalau sudah meninggal sekalipun masih bisa memberikan income loh untuk anak cucu. If you sit under a big tree today, it's because someone planted that tree a long time ago. Inilah arti sebuah kesuksesan hidup. Hidup dengan tawa dan pergi dengan senyuman. Lalu Anda bisa berkata, "This belongs to you." I release you from your promise, Esther Shaw.